Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, taqa wa'dah, nasra 'abdah, wa'azza jundah, wa zamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku, tadi yang dikatakan saudara Salim tadi, kami sesungguhnya dari tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP3 6 Laskar FPI sudah melakukan upaya yang semula kami ini menyangka mudah. Jadi kami membuat surat yang sangat santun, sangat sopan, sangat etis kepada Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi pada 4 Februari tahun 2021. Di situ sesungguhnya kami akan memberikan masukan tentang temuan-temuan kami, Kemudian bahkan kami sudah mengupayakan semacam usulan kalau kita bisa bertemu itu sebuah jalan tengah, win-win solution. Jadi kami yakin Presiden Jokowi tentunya juga terbuka dan akan menerima kami, Tapi ternyata setelah sekian puluh hari, baru kemudian ada surat bukan dari istana, tetapi dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Jadi di situ bahkan yang saya katakan bukan secara Mahfud, tetapi sekretaris kementeriannya yang mengatakan bahwa pemerintah sudah mempercayakan penyidikan atau investigasi atas kasus 6 Laskar FPI yang tewas di kilometer 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek dan lain sebagainya. Jadi pokoknya sudahlah kerjakan pada kami, bukan pemerintah. Nanti sudah selesai semuanya. Nah kemudian saudara, kemudian tentu tidak mungkin kita lantas diam saja, sehingga kami membalas surat dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan itu bukan kepada Mahfud, tapi kembali lagi pada Presiden Republik Indonesia. Jadi nanti akan serangkan secara teknis, tapi saya bisa mengatakan di sini bahwa kami membuat surat 2 paragraf, nanti juga dibaca oleh saudara Marwan Batubara gitu. Tapi intinya adalah bahwa kami tidak pernah bisa berhenti, Kami akan perjuangan adalah sebuah kebenaran. Jadi ini semacam wajib kifayah saja di antara anak-anak bangsa yang mengambil alih tugas ini, mewakili untuk semuanya. Nah, tugas kita ini akan terus kami lakukan ke depan. Dan karena itu sepenuhnya saya berikan waktu kepada Mas Marwan. Nanti kami juga memberikan pendapat-pendapat supaya lebih memperkaya, melengkapi sikap kami. Saya kira itu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung bacakan saja isi surat yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dari tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP3 6 Laskar FPI dengan nomor 05 garis miring A garis miring TP3 garis miring 2 Romawi garis miring 2021 tertanggal 4 Maret 2021 yang kemarin sudah kami masukkan ke dalam box surat di Setnek khusus untuk Presiden Jokowi. Dengan hormat
kami ucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia yang telah menanggapi surat permohonan audiensi dari TP3 6 Laskar FPI tertanggal 4 Februari 2021 melalui surat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tertanggal 25 Februari 2021. Dengan tanggapan tersebut, kami meyakini bahwa Presiden Republik Indonesia telah menunjukkan sikap yang tidak berkenan dan tidak mampu atau unwilling and unable untuk menuntaskan kasus pembunuhan tersebut yang menurut pengamatan dan keyakinan kami merupakan pelanggaran HAM berat. Kami tetap akan melakukan perjuangan untuk memperoleh keadilan bagi para korban sesuai dengan Pancasila dan undang-undang yang berlaku. Atas nama tim TP3 tertanda Muhammad Amin Rais, kemudian yang kedua Abdullah Heha Mahua. Surat ini juga ditembuskan kepada Menko Polhukam Pak Mahfud dan juga Mensetnek yaitu Pak Pratikno. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi surat tersebut sudah sangat bagus, singkat, padat, dan tepat sasaran. Dan kita harus terus berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan atau yang hak. Apabila memang pemerintah tetap tidak mau merespon, maka kita bisa mengatakan bahwa pemerintah itu adalah masuk dalam kategori rezim al-kadzabul asyir. Jadi al-kadzabul asyir itu sering janji tapi selalu bohong, katanya siap menerima kritik tapi pada saat dikritik justru lain lagi masalahnya. Ini seakan-akan ya pemerintah tidak lagi memiliki kepedulian kepada nasib anak-anak bangsa Indonesia. Tujuan kita yang mulia ini ternyata ditafsirkan oleh mereka dengan penafsiran-penafsiran yang sangat negatif dan dituduh macam-macam. Oleh karena itu sekali lagi kita akan tetap berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak lupa kita semua harus siap memohon kepada Allah di 2/3 malam. Semoga Bapak Presiden ini bisa mendengar jeritan hati rakyat Indonesia yang dizalimi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan dari TP3 ini sudah berhari-hari dan ternyata dari pihak Presiden tidak juga memberikan pandangan yang positif, yang memberikan kepedulian terhadap kesulitan dan kesusahan dari orang-orang yang terzalimi, terutama dari keluarga 6 orang syuhada yang telah wafat. Oleh karena itu kami juga merasakan bahwa kalau ini terus berlangsung, kezaliman ini terus berlangsung, maka kami tidak tahu apa yang akan terjadi apabila kita semua yang merasa peduli berdoa pada Allah SWT. Tentu Allah akan menurunkan azabnya kepada orang-orang yang tidak merasa menzalimi padahal dia telah melakukan kezaliman yang amat sangat. Sungguh Allah akan membalas kezaliman ini tidak saja di akhirat nanti tapi di dunia.
karena kami merasakan betapa sakitnya hati orang tua dari 6 orang anak-anak kami tersebut, yang sampai hari ini mungkin air matanya tidak pernah berhenti, karena anak-anak itu ternyata adalah anak-anak harapan dan anak-anak tulang punggung daripada keluarga mereka, dan terutama keluarga mereka bukan dari orang-orang yang kaya, tetapi mereka ada dari orang-orang menengah ke bawah. Oleh karena itu kami mohon kiranya Bapak Presiden segera tersentuh hatinya untuk mengambil sikap menjawab apa yang menjadi keinginan daripada TP3 ini yang mewakili dari keluarga anak syuhada tersebut. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan petunjuk hidayah. Memang Allah menghendaki, tetapi tentu ini semuanya kita serahkan pada Allah SWT. Bayahdillah falam hadir waktu-waktu yang tidak terlalu lama menanti keputusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mudah-mudahan kita tidak akan berhenti berjuang dan bergerak untuk membela kebenaran melawan kezaliman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan kami anggota TP3, yang ingin kami sampaikan bahwa bila selama ini itu Presiden hanya menerima informasi dari bawahnya atau dari aparatnya, kami mengirim surat itu agar Bapak Presiden menerima informasi juga dari rakyatnya. Nah, TP3 ini adalah mewakili rakyat yang juga presidennya itu adalah Bapak Jokowi, dan juga mewakili warga negara Indonesia yang 6 orang yang dibunuh oleh aparatnya, yang presidennya juga adalah Bapak Jokowi. Nah, kini kami ingin mengadu supaya apa? Supaya Bapak Presiden bisa memperoleh kebenaran baik dari aparatnya dan juga dari rakyatnya, sehingga terjadilah kebenaran yang telah diperoleh secara dua belah pihak secara seimbang. Nah, adanya surat penolakan untuk bertemu dengan kami ini, kami jadi mengartikannya sebagai bahwa berarti Presiden ini hanya ingin menerima kebenaran dari pihaknya saja atau dari aparatnya saja. Padahal kami ingin mengadu, sebagian dari pengaduan kami itu karena ada temuan yang dilakukan oleh bawahannya atau aparatnya. Kami tetap berharap bahwa Pak Presiden tetap mau menerima kami, namun apabila tidak, ya kami pendapat atau sikap kami adalah berarti memang pemerintah tidak bersedia menerima kebenaran dari dua belah pihak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Saya ingin mengulangi kalimat Pak Adnan Wirawan tadi. Itu betul-betul menarik dan semestinya saya sungguh-sungguh berharap menjadi perhatian kepada buat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bahwa jangan sampai selama ini penguasa khususnya Presiden hanya mau mendengar dari satu pihak saja. Bahkan jangankan seorang presiden yang mengepalai sebuah negara yang sangat besar dengan penduduk lebih 270 juta, seorang bapak dengan 2 anak pun ketika 2 anaknya berselisih pendapat, itu seharusnya bapak yang bijak akan mendengarkan dari 2 sisi. Anak yang pertama bilang, Pak si B gini. Yang kedua bilang, enggak Pak si A yang gini. Nah ini, itu baru bapak dengan 2 anak. Ini seorang presiden dengan 270 juta jiwa lebih. Ternyata jangan sampai surat yang ditandatangani oleh Pak Amin Rais dan Bang Abdullah Mahwa bahwa menunjukkan sikap yang tidak berkenan dan tidak mampu unwilling, ini benar-benar menjadi kenyataan. Saya masih berhusnuzon, surat ini baru asumsi.
seperti disebutkan bahwa dengan tanggapan tersebut kami meyakini malahnya. Kalau saya berasumsi masih, karena saya masih berhusnuzon bahwa Presiden Republik Indonesia tidak menunjukkan sikap yang tidak berkenan dan tidak mampu. Jadi Pak Jokowi, Mas Jokowi, sebagai rakyat, saya ingin mengingatkan ketika seorang pendeta terbunuh, Anda gerubak-gerubuk luar biasa dengan gagah perkasa, gegap gempita memerintahkan dibentuknya TGPF. Seorang pendeta saja, ini 6 nyawa anak muda diambil secara paksa, bahkan disertai dengan penyiksaan yang biadab, jauh dari batas-batas perikemanusiaan. Anda mencoba menutup mata. Pada pertemuan sebelumnya saya ingatkan bahwa sebagian pendukung Anda menjuluki Anda seperti Umar bin Khattab. Buktikan Anda punya keadilan, punya kebijakan, punya rasa empati lah minimal gitu. Saya mungkin terlewat tidak baca, tapi saya belum tahu, belum mendengar, belum membaca Mas Jokowi Presiden Republik Indonesia menyatakan berduka cita terhadap 6 anak muda ini. Mungkin saya terlewat, mohon maaf kalau saya terlewat. Ini juga sekaligus menunjukkan Anda bukan cuma tidak mau, Anda bukan cuma tidak mampu, tapi Anda tidak peduli. Sampai yang tidak peduli, Mas. 6 anak muda ini adalah juga WNI, warga negara Indonesia yang menurut konstitusi menjadi tugas negara untuk melindungi segenap tumpah darah bangsa. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan seperti doa Ibu Nurdi Ahmad tadi, Allah memberikan hidayah pada sampean, sehingga sampean mau bisa bekerja sebagai seorang kepala negara yang sebenarnya dan semestinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menyimpulkan bahwa sesungguhnya kami ini, saya dan masyarakat bangsa, kita masa depan negeri yang kita cintai bersama. Dan masalahnya, saya pernah mengatakan ya, bahwa kelompok manusia sampai rakyat atau bangsa itu sangat tergantung kepada pucuk pimpinannya. Jadi ada pepatah asing yang katanya dari Yunani, ada yang bilang katanya dari Cina, ada yang katanya dari Timur Tengah dan lain-lain. Tapi sepertinya jadi kesepakatan filosofis ya, yaitu bahwa the fish rots from the head ya. Di lain istilah, the fish stinks from the head. Jadi ikan itu mulai busuk dari kepalanya, bukan dari sayapnya, siripnya, atau ekornya atau perutnya, tapi dari kepalanya. Juga kalau berbau busuk, stinks, ya, itu juga dari kepala ikan itu. Nah tentu ini kita sederhana, ya, 6 nyawa yang hilang secara extrajudicial killing atau full killing itu, ini sebenarnya momentum ya buat kita semua untuk perbaikan penegakan HAM gitu. Tapi rupa-rupanya namanya arogansi, kemudian ya ketakaburan sudah demikian komplit ya, sehingga kita juga tidak lantas kecewa. Tidak ada masalah ya, karena kita tetap saja berharap kepada Allah ya, Sang Maha Sempurna yang memegang keadilan final gitu. Jadi saya hanya mengatakan tetap saja kita mengimbau, Pak Jokowi, buka dong pintu istana. Kita ini bukan rakyat Indonesia yang ingin buat huru hara ya. Itu di luar kamus kehidupan kami semua PP3 ya. Jadi kalau Anda mau menerima kami ya on equal footing, duduk sama rendah bersama tinggi ya, sederajat ya, rakyat sederajat dengan presidennya. Saya ulangi lagi. Jadi siapa tahu ya, kemudian Anda terbuka hatinya, siapa tahu ya. Karena saya melihat perkembangan saya sudah luar biasa ya, kita menyadari sudah kelewatan lah ya. Jadi saya kira hanya itu saja ya, nanti pada saatnya akan ditutup dengan sebuah doa. Ya, terima kasih Pak Mursalin. Jadi seperti pernah kami sampaikan sebelumnya pada berbagai kesempatan, setelah ini
kami akan berharap ya bahwa akhirnya DPR terutama Komisi 1, 2, dan 3 berkenan untuk menerima TP3 karena surat sudah kami layangkan beberapa minggu yang lalu. Hanya saja karena masa reses pertemuan dengan DPR itu belum bisa, atau audiensi dengan DPR itu belum bisa terlaksana, tapi tetap kami akan meminta agar DPR minimal Komisi 1, 2, dan 3 itu berkenan untuk menerima kami. Jadi satu hal yang perlu dicatat bahwa pembunuhan 6 laskar ini bukan masalah remeh-temeh. Ini masalah kemanusiaan, bisa terkena kepada siapa saja. Dan sebaliknya, dalam Quran itu disebutkan bagaimana misalnya salah satu Allah menyebutkan kalau satu orang dibunuh itu artinya seolah membunuh semua orang. Nah, apakah kita biarkan ada rezim seperti ini? Ya, terutama kita menghimbau DPR untuk memperhatikan kalau mereka membiarkan juga tidak berkenan untuk menerima TP3, ya saya kira sikapnya sama dengan Pak Jokowi yang kelihatannya sudah menunjukkan sikap yang enggan menerima kita. Nah, jangan lupa bahwa DPR itu adalah orang-orang yang menjadi wakil rakyat yang mestinya memperhatikan nasib rakyat, terutama orang-orang yang tidak berdaya, yang tidak punya kekuatan, tidak punya dana dan seterusnya, yang tidak ada yang peduli, termasuk presiden. Karena itulah TP3 maju tampil untuk mendukung mereka, mewakili mereka. Dan karena itu juga kami sudah menyampaikan dorongan supaya DPR itu membentuk pansus khusus tentang pembunuhan 6 laskar ini. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat, bulan ini kita berharap DPR akan menerima kita. Nah, terakhir saya kira, meskipun tadi sudah disebutkan beberapa bapak-bapak yang sebelumnya bicara tentang permintaan kepada Pak Jokowi, itu dalam rangka kita sebagai anak bangsa, kita sama. Tapi supaya juga dicatat, kami tidak pernah merengek-rengek untuk supaya bisa diterima. Kalau tidak mau terima juga tidak masalah. Semuanya sudah kami serahkan kepada Allah, dan itu juga sudah dibuktikan dengan adanya sumpah mubahalah yang disampaikan 2 hari yang lalu di Jakarta. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin, Bapak yang hadir di sini, dan juga para hadirin yang menyaksikan acara tayangan ini. Kalau saya sedikit menyampaikan pendapat mengenai penolakan yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Yang pertama, kalau kita melihat sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa Presiden kita sebagai kepala negara memang kelihatan tidak berkenan untuk menyelesaikan ini dengan cara sebaik-baiknya. Bahkan cenderung ingin membiarkan ini terjadi, ya. Bahkan cenderung kita lihat malah semakin memperparah dengan munculnya berita yang sangat mengejutkan kita, ditersangkakannya 6 arwah yang sudah meninggal. Nah, ini kan menunjukkan sangat di luar logika. Saya kira aparat membuat mentersangkakan itu pasti sudah ada pesanan-pesanan, kalau kita yakin. Nggak mungkin masa ada orang yang sudah jadi arwah bisa ditersangkakan. Ini tidak masuk dalam logika sama sekali. Dan saya kira ini tidak mungkin sampai kepada Pak Presiden. Tapi dari seluruh rangkaian-rangkaian ini sampai yang terakhir ditersangkakannya 6 arwah syuhada tersebut, ini menunjukkan memang negara yang diwakili oleh Presiden sangat tidak berkenan untuk menyelesaikan dengan cara sebaik-baiknya. Itulah yang kesimpulan pertama yang bisa saya sampaikan. Yang kedua, kami sebagai tim TP3 ini tidak akan pernah berhenti untuk terus memperjuangkan ini, ya, memperjuangkan ini sampai kapanpun, sampai ini benar-benar selesai, ya. Tidak bisa di rezim ini, insya Allah juga mudah-mudahan di rezim yang akan datang. Ini menjadi hutang besar yang sangat memalukan sekaligus memilukan bagi rezim ini, ya, warisan yang sangat buruk
Ya, ini tetap akan kita usahakan, bukan sekarang, sampai kapanpun tetap akan kita perjuangkan insya Allah dengan segala kemampuan yang kita bisa, baik di dalam negeri maupun di luar negeri nanti insya Allah, mudah-mudahan di dunia internasional dengan segala kemampuan yang kita bisa. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini yang berkaitan dengan agama. Kalau tadi berkaitan dengan kemanusiaan dan negeri kita ini, yang ketiga yang berkaitan dengan agama. Kemarin kita sudah ikut memfasilitasi sumpah mubahalah atau doa mubahalah yang disampaikan oleh keluarga 6 korban ini. Nah, ini sangat berat sebenarnya konsekuensi dalam agama. Mudah-mudahan orang-orang yang beriman yang berada di pemerintahan menyadari ini. Ya, ini adalah suatu ungkapan yang doa yang sangat berat mubahalah ini, konsekuensinya ya, baik di dunia maupun juga di akhirat. Nah, kami melihat setelah mubahalah ini pun juga tak nampak tanda-tanda ya pemerintah untuk bisa menyelesaikan dengan baik. Ya, maka karena itu pada poin yang ketiga ini kami untuk semakin menguatkan doa dari orang yang terzalimi, maka kami menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia yang masih memiliki kepedulian atas tegaknya keadilan di negeri kita ini, atas hancurnya kezaliman di negeri kita ini. Nah, kami berharap untuk mari kita berdoa di setiap waktu-waktu makbul yang kita punya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu satu hari berdoa mungkin 10 kali, 20 kali, tolong selipkan doa ini. Apa itu? Doa supaya siapapun rezim, termasuk rezim yang mendukung terbunuhnya syuhada 6 Laskar FPI ini, supaya Allah tunjukkan kekuasaannya di dunia ini. Ya. Baik pelaku langsungnya maupun pelaku tidak langsung maupun aktor intelektualnya termasuk yang mengizinkannya. Nah, itu kita minta siapapun dari bawah sampai ke atas. Mudah-mudahan dengan mubahalah kemarin itu didukung dengan doa seluruh rakyat yang peduli atas tegaknya keadilan di negeri ini, hancurnya kezaliman. Mudah-mudahan Allah akan segera mengabulkan, ya, mungkin kalau bahasa agama kita, kalau mungkin doa mereka mungkin terkabulnya baru 100, doa mereka sudah 90, nah tinggal kita nambah 10 lagi kira-kira begitu. Kalau ada ambang batas terkabulnya doa itu 100 gitu, doa para yang terzalim itu sudah sampai 90, mudah-mudahan ditambah dengan doa-doa kita 10 lagi, maka cepat Allah kabulkan di dunia ini. Kalau di akhirat itu sudah pasti insya Allah itu pengadilan Allah paling. Cuma kita pengen di dunia nampakkan Allah supaya apa? Supaya zalim-zalim ini jangan biar jangan terulang kembali di waktu-waktu yang akan datang. Ya, seperti Firaun ditenggelamkan di Laut Merah kan. Terus Namrud, ya Allah kirimkan nyamuk atau lalat masuk. Jadi kita pengen di dunia nampakkan Allah kezaliman itu dihancurkan. Sekarang mudah-mudahan dengan doa kita semua, ini saya sampai merinding nih Pak Amin, dengan doa kita semuanya, supaya Allah nampakkan kezaliman yang sudah begitu sangat berat sekali di negeri kita ini. Jadi kalau kita biarkan berbahaya. Sekarang ya semuanya, mari kita angkat tangan. Kalau ada 10 kali nanti kita berdoa, sisipkan doa ini bersama-sama ya. Mari kita juga sekaligus menutup ini juga Pak Amin ya, kita tutup dengan kita membaca suratul Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka razuqin wahdina wa najjina minal qaumidz zalimin wahdina wa najjina minal qaumil fasiqin wahdina wa najjina minal qaumil kafirin. Allahumma ya Allah, ampunkan semua dosa kami ya Allah, maafkan kesalahan kami. Allahumma ya Allah, terimalah doa kami ya Allah.
Allahumma ya Allah, sungguh telah banyak kezaliman yang terjadi di negeri ini ya Allah, yang dilakukan oleh orang-orang zalim di negeri ini ya Allah, termasuk para aparat yang juga direstui oleh petinggi-petinggi di negeri ini ya Allah. Allahumma ya Allah, tunjukkan kekuasaan-Mu ya Allah. Jangan Kau biarkan kezaliman merajalela negeri yang mayoritas muslim negeri ini Allah. Masih banyak orang-orang yang terzalimi yang belum terungkap kebenarannya sampai saat ini ya Allah. Sudah banyak jeritan-jeritan mereka, doa-doa mereka lantumkan kepada Engkau ya Allah, dan juga doa mubahalah yang mereka sampaikan kepada Engkau ya Allah. Sudah banyak tangan-tangan yang menengadah kepadamu ya Allah. Kabulkan doa kami semua ya Allah. Hancurkan kezaliman negeri ini ya Allah. Tunjukkan kekuasaan-Mu ya Allah. Permintaan kami pertama, apabila masih ada orang-orang beriman di negeri ini ya Allah, yang duduk di pemerintahan, masih ada kebaikan bagi diri mereka ya Allah, bukakan, berikan hidayah untuk mereka bertobat ya Allah, untuk ikut mengungkapkan kebenaran, menghancurkan kezaliman di negeri ini ya Allah. Tapi kalau tidak ada kebaikan dari mereka ya Allah, sungguh kami mohon kekuasaan-Mu yang turunkan azab-Mu pada mereka-mereka yang membunuh, yang zalim anak-anak bangsa di negeri ini ya Allah, termasuk pelaku-pelaku intelektual, termasuk orang yang merestuinya ya Allah. Tunjukkan kekuasaan-Mu ya Allah, agar tidak lagi terulang kezaliman di masa-masa yang akan datang. Biar mereka semua jera ya Allah, biar mereka semua taubat melihat kekuasaan Engkau yang Engkau turunkan ya Allah. Allahumma ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Kabulkan, tolong, sebagaimana janji-Mu bahwa doa orang-orang yang terzalimi itu pasti akan Kau terima ya Allah. Kabulkan di dunia ini. Engkau juga berjanji ya Allah, dua doa atau dua azab yang pasti Kau turunkan di bumi ini atas kejahatan. Yang pertama adalah kezaliman. Tolong tunjukkan kekuasaan-Mu atas kezaliman negeri. Allahumma ya Allah, sungguh Engkau telah menghancurkan Fir'aun, Engkau telah menghancurkan Namrud, Engkau telah menghancurkan Abu Lahab, Abu Jahal, Engkau telah menghancurkan semua penguasa-penguasa zalim di negeri ini dari dulu sampai sekarang ya Allah. Sekarang kami mohon kepada-Mu, tunjukkan juga kekuasaan-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.